kita melakukan apa namanya perkuliahan ini setiap hari Selasa gitu jam 7. Apakah konsisten aja ya? Ya Pak Sobri ya? Boleh, boleh, Bu. Kalau malam boleh, insya Allah. Ah, iya, insya Allah kalau malam. Saya juga pagi Pak ngajar Pak. Saya pulang Iya. itu jam setengah 6. Jadi apa namanya kadang malam mahasiswa juga datang bimbingan dari universitas lain gitu. Atau memvalidasi segala macam. Jadi kayaknya Selasa itu momen-momen yang saya segera pulang gitu. Jadi nggak dapat jadwal bimbingan mahasiswa di kampus gitu. Kadang kan bimbingan itu sampai sore banget gitu. Orang mau maghrib saya baru nyampe rumah gitu. Jadi kalau misalnya kita sepakat Selasa, jadi saya nggak terlalu lama di kampus, saya cepat segera pulang karena jam 7 kan kita konsisten untuk mengadakan perkuliahan gitu di web kita. Ini 2 kali pertemuan lagi Bapak Ibu kan 3 kali ya Pak Sobri ya. Iya. Di pertemuan 3, 5 sama 7. Itu kalau nggak salah saya Pak ya, di itu kita di LMS juga disebutkan itu 357. Nah, linknya nanti mungkin konsisten link yang inilah yang saya pakai. Saya beli link premium, jadi nggak usah ditukar-tukar linknya. Paling nanti di jadwal itu tetap saya masukkan link ini. Gitu. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mari kita apa namanya, ada yang pernah udah mau mencoba membuat atau seperti apa bisa kita bahas di sini Izin, terkait Bu. ini. Ya, silakan Bapak. Saya pembukaan karena saya sendiri. Enggak masalah tadi, Bu. Mm-mm. Cuma tugas. Saya tuh agak bingung juga, Bu, karena sebenarnya interaksinya kan dengan anak-anak SMA. Kalau Mm-mm. media 3 dimensi itu memang ibu-ibu yang dari PAUD ini memang kayaknya Mm-mm. masternya lah itu memang pegangannya gitu. Kalau di SMK itu kan pernah kepikiran nih, tapi kayaknya itu terlalu sederhana ya. Eh, Cuman tadi saya rencana mau buat itu, tapi kayaknya kalau di akhir harus digunakan dalam pembelajaran itu kan apakah harus saya yang tampil mengajar atau saya boleh kasih ke teman gitu. Kayak gitu. Mm-mm. Saya tuh pengen buat gini tadi. Ini tapi itu sangat sederhana, Bu. Saya pernah menggantikan teman guru informatika itu mengajar masalah antrian data dan penumpukan Mm. data. Terus saya kasih contoh waktu itu ya barang-barang yang ada. Jadi kalau untuk media 3 dimensi kan saya ibaratkan sebuah kubus ya, kubus yang banyak. Kalau antri itu ya kayak gini data kita antri. Terus kalau penumpukan itu yang menumpuk ke atas ya. Artinya kan tapi kan itu terlalu sederhana gitu. Cuma bentuk kubus kecil-kecil gitu. Itu gimana tuh? Mm. Oh, mohon maaf Bapak, SMK apa? Khusus kayak TKJ di kafe gitu ya? Iya, Bu. Ada Oh, agribisnis juga. baik. Bapak mau mau ngambil di bidang apa? Ya paling yang pernah saya tahu ya informatika atau DKV yang ada. Kalau agribisnis kan nggak mungkin juga. Kalau Mm-mm. informatika umum sifatnya, semua kelas dapat. Kalau yang banyak itu desain itu DKV ya, Pak? Iya, Bu. Desain. Mm-mm. Bapak lihat dulu di alur pembelajaran atau silabusnya ini, tujuan pembelajarannya apa dan ketepatan Bapak ngasih media itu tuh di mata pelajaran apa, kemudian di materi apa gitu loh, Pak. Tahu dulu itunya. Kadang-kadang sudah Bapak rancang, akhirnya nggak tepat gitu loh. Oh ini nggak tepat kalau ini untuk 3D gitu. Kayak, Bapak sudah menentukan atau belum gitu. Kalau Ya tadi itu misalnya kayak di misalnya kafe, izin, hah? izin yang tadi itulah kayak misalnya ada balok gitu kan. Apa Hmm, fokus lah. kubus. Karena saya ingin menunjukkan sebuah antrian data dalam komputer, Hmm, hmm, penumpukan data yang terlalu penuh itu kan
Contoh paling gampangnya itu kubus dijajarkan menunjukkan view-nya atau antriannya atau menunjukkan stat bahwa dia komputer kita tuh macet menumpuk gitu. Terus tapi kan itu bentuknya terlalu sederhana. Saya kira cuma kubus kecil-kecil gitu. Itu Hmm. dan memang artinya selain kubus juga itu bisa ditunjukkan barang yang lain atau buku yang ada di meja juga bisa ditunjuk. Contoh ini kalau antri itu kayak gini gitu. Numpuk yang ke atas gitu. Dan saya Ya, bingung juga. heeh. Saya tahu misalnya kan Bapak mau menyebutkan, saya tanya Hmm, bentuk antrian kubusnya itu apakah dia bertingkat dari yang ukurannya kecil, banyak gitu ya maksudnya kecil, besar atau sama? oke. Menurut Kalau Bapak ukuran gimana bentuk ukuran kubusnya, bervariasi. data strukturnya? Ukuran bervariasi, Bu. Intinya kan Ah, ada dua istilah tuh, antrian atau penumpukan gitu. mm, Kalau ukuran belum tentu namanya data ada yang besar, ada yang kecil, ada mm, yang mm, mungkin. Tapi saya kira kalau untuk anak setingkat SMP itu pun mungkin nggak semenarik teman-teman yang di menampilkan seperti itu gitu kan. mm, Pembelajarannya. Tapi nantilah saya coba, Bu. Yang menjadi masalahnya tadi, dan apakah kita harus mengajar menggunakannya di kelas? Misalnya saya kan bukan guru juga gitu. Saya tendik karena kadang-kadang aja saya menggantikan teman gitu. Itu gimana? Apakah saya boleh misalnya udah jadi nih eh, apa media 3D-nya, terus apakah bisa saya serahkan ke teman nih, tolong pakai dong di pembelajaran ini gitu? Apakah mm. bisa seperti itu misalnya? Hmm. Karena Bapak basically-nya mungkin bukan guru, itu bisa dikondisikan. Misalnya Bapak meminta tolong teman untuk menggunakan produk Bapak, misalnya begitu. Itu kan penilaian dari kembali ke si saya sebagai dosen gitu ya. Apakah saya menerima hal yang seperti itu? Nah, kondisinya kemarin juga ada yang bukan basically-nya guru PAUD gitu dan dia bukan guru, dia hanya mahasiswa tulen gitu. Bapak mending enak bekerja kan. Jadi ada link untuk apa namanya? Berkolaborasi lah dengan teman untuk membantu gitu. Kalau yang lalu itu memang benar-benar pure, dia belum pernah mengajar gitu. Gimana, Bu? Saya bilang apa namanya? Carilah yang dibuat, kemudian panggil anak-anak memang dikondisikan sebagai kelas, saya bilang begitu, ya kan? Jadi tidak menyusahkan gitu loh, maksudnya tidak mau menyusahkan Bapak Ibu gimana cara mengkondisikannya. Kalau misalnya guru PAUD memang diimplementasikan di dalam Ya, kelasnya gitu kan. Ya kalau Bapak misalnya sebagai tendik, ya tadi misalnya Bapak mau berkolaborasi dengan produk Bapak, berarti kan Bapak harus membriefing teman Bapak dulu gitu, iya, mengkondisikan bahwa ini loh produk aku yang aku kerjakan, tolong teman-teman bisa menggunakannya gitu. Mungkin bisa seperti itu kan karena kondisi gitu. Nah, terkait tadi kata Bapak, Bu, gimana sih kalau misalnya buat itu kelihatannya sederhana. Gak sederhana, Pak. Kalau yang begitu agak ribet buatnya sebenarnya, Pak. Bapak belum merasakan dengan ukuran yang besar. ya, tapi kan cuma kubus, Bu. Maksudnya kalau kubus kan ya kubus lah, Nah, bisa lah. tapi kubusnya itu yang menarik, Pak. Berarti kan harus ditempel dengan warna kah? Ya, Iya kan? Harus ditempel dengan warna, kemudian ukurannya tuh berbeda-beda. Kemudian Bapak mengibaratkan data satu ini menjelaskan tentang ini. Apakah nanti dalam bentuk stiker kah, ataukah ya, dalam bentuk apa lagi? Nah, itu dipikirkan. iya, Ternyata iya, iya. Pak, seri, Ribet. se, kita tuh berpikir ketika action, banyak ibu-ibu tuh kadang ngeluh Pak pada saat itu udah dikerjakan. Ibu, kenapa miring? Ibu, kenapa ini? Ketika siswa saya make ininya copot gitu. Itu yang harus kita perkirakan gitu. Apalagi guru-guru PAUD ya. Produknya itu kan geli tuh. Siswanya mau dipegang, mau dicoba, mau diapalah gitu kan. Itu harus tahan juga banting produknya.
Jadi jangan sampai itu sebagai miniatur aja yang akhirnya nanti pas digunakan nggak terpakai gitu. Nah itu harus kita lihat dulu kondisi bahannya, yang tepatnya apa sih? Kalau misalnya anak PAUD megangnya itu kan nggak satu atau dua Ya orang gitu, kira-kira ya malah rebutan digerumbunin gitu kan. ya. Rasa ingin tahunya tinggi. Ketika dipegang dia dia lari gitu, jadi nggak bisa digunakan juga. Jadi itu harus kita pertimbangkan bahan itu. Meskipun bahan itu misalnya kita pakai tadi bahan bekas, tapi kita harus berpikir ketika kita merancang membuat sesuatu tuh panjang nggak sih usianya kalau digunakan ini gitu loh. Yang kayak Bapak Hmm, tadi, hanya kardus aja. Nah, kalau misalnya kardus, Pak, sudah selesai mata kuliah ini, selesai masuk kotak sampah gitu. Nah, kita berharap ini bisa kepake. Misalnya nih, Bapak kasih apalah, atau akrilik memang mahal, atau bahan kardus yang tebal, atau apa. Itu kan kita perlu juga effort ya untuk ngambilnya, belinya gitu dan motongnya gitu kan. Jadi kadang-kadang karena banyak tugas juga Pak, bukan tugas saya aja ya, kan, tugas mata kuliah lain kadang-kadang betul. terbengkalai, bener saya bilang. Nah, jadi maksud saya sesimpel mungkin, tapi tahu dulu ketahanannya, jangan sampai setelah ini langsung dibuang kan sayang. Jadi ibu-ibu PAUD juga harus berpikir bahwa produk saya ini semoga panjang umurnya, jadi bisa dipakai terus. Gitu. Itu Pak, saran dari saya Pak. Kayak yang Ya kata baru Bapak ya tadi. Gimana baru Bu pikir kalau Bu ya. balok balok atau kubus yang saya rancang kalau menarik anak-anak juga cepat eye catching, yang SMA kan cepat paham. Oh, kalau misalnya datanya yang kecil berarti ketika dia masuk itu ya cepat gitu. Nggak ada apa namanya nggak ada filterisasi langsung masuk aja. Tapi kalau ketika dia bebannya berat untuk masuk ke aplikasi ini jadi susah. Operate-nya aja kan kita buka jadi hang atau lagi apa gitu. Itu bermasalah. Jadi seru sih Pak kalau misalnya dirancang untuk membuat siswa kita akan lebih paham dengan pembelajaran atau materi yang kita mau sampaikan ke siswa. Ujung-ujungnya kan tujuan yang kita harapkan itu sampai dengan apa namanya Betul. produk rancangan yang kita buat tadi. Jadi makanya saya bilang yang kemarin ada pertanyaan kan, gimana Bu? Apa namanya? Masalah nggak kalau misalnya ada dua dimensi, tiga dimensi. Nah, sekarang tidak ada masalah dia tidak baik atau dia lebih baik, tetapi cocokkan dengan Mau ya. tujuannya. Itu Ya ingat, betul. itu garis merah ya, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa nih, oh handout lebih lebih bagus dari modul atau PowerPoint lebih keren dari itu. Enggak, sesuaikan. Kalau misalnya 3D itu nggak cocok sama ini, ngapain kita paksakan dan itu nggak masuk. Nah gitu. Jadi kita harus menarik benang merahnya bahwa produk media yang didesain itu disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Ya jangan dipaksakan kalau itu nggak cocok. Gitu. Nggak ada istilah ini baik, ini lebih baik, nggak. Kita menyesuaikan saja dengan tujuan. Nah, ini tujuan pembelajarannya tentang gerakan motorik misalnya. Yang PAUD. Berarti ini tepatnya apa ya? Misalnya dalam bentuk bola atau apa namanya gerakan kita buat apa namanya miniatur atau 3D yang bisa digerakkan gitu. Jadi kita sendiri yang harus merancang sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang itu Bapak Ibu. Sebenarnya ini terlihat gampang, tapi Ya susah ini. ujung-ujungnya "Ibu, saya nggak kekejar, ada apa namanya tugas mata kuliah lain," gitu. Jadi diguyur saja. Ini sketsanya nanti pasti ujung-ujungnya kalau nggak salah ini akan dibuat memang 3D-nya gitu, yang benar-benar produknya. Ini baru sketsanya aja atau draft rancangannya saja, tetapi harus konsisten. Makanya saya bilang tentukan dulu topik yang sesuai. Apa yang mau diangkat. Jadi jangan asal di tengah jalan, ih ternyata susah ya ganti. Nah jangan Bu, konsisten ini.
Jadi udah topiknya pertama nggak bisa tukar yang kedua dengan apa media yang berbeda nggak. Jadi ibu tentukan dulu topik pembelajarannya tentang apa, difokuskan dulu. Kira-kira bahannya yang tepat apa ya gitu. Yang bisa panjang waktunya dipakai itu ketika ibu nanti presentasi atau menggunakan media itu memang benar-benar terpakai gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan selain Pak Sobri? Pak Sobri udah mulai memahami ya. Jadi topik Bu, pembelajaran, ternyata makanya yang pertama nggak itu terasa Pak sekarang topik Pak. ya. Nah, sekarang saya baru kebayang tuh. Jadi kubusnya nanti tuh kemarin tuh kan saya cuma kena dadakan ya, cuman menjelaskan tentang antrian. Sekarang saya baru kepikiran tuh. Karena kalau saya ibaratkan kalau file video itu berarti kotaknya lebih gede gitu kan. Hmm. Kayak Jadi kayak dia tuh ada kayak ya, Bapak tuh baru kebayang. mendemonstrasikannya nanti tuh kayak menggeser yang kecil ke Iya, besar. Itu kan diukur Pak. iya, Ribet itu sebenarnya iya, kan. iya. Jadi kalau Baru kebaca. iya, warnanya pun berbeda. Jadi Oh, ketika kubus ini iya, digeser dia masuk. Berarti kan ukurannya supaya dia masuk dengan lancar itu berapa ukurannya masing-masing gitu. iya, iya. Misalnya nanti kubus merah menunjukkan apa data masuk misalnya. Atau apalagi Pak, kubus hijau atau kuning data sedang menunggu misalnya gitu kan. Ada simbol-simbol gitu ya kan Pak? Hmm. Ya, selamat bekerja lah kalau itu Pak Sobri. Pak Sobri berpikirnya, wah ini enggak, ternyata agak rempong juga Pak. Itulah terinspirasi juga. Jadi saya tunjukkan tuh beberapa misalnya contohnya file aja lah gitu kan. File yang gede kan video gitu. Berarti untuk video tuh kubusnya mungkin lebih gede gitu. Heeh. Atau Tuh, gambar atau file dokumen kan lebih kecil gitu. Makanya cepat terkirim kan membayangkan itu saja sih untuk transfer data. Tapi sekarang baru ketemu inspirasinya. Tadi saya bayang itu kubus seragam gitu aja gitu. enggak Pak, berarti dia membedakan. Ya. Siap. Makasih Bu. Ya. Iya, Sekarang ya sama-sama. lanjut teman-teman yang lain deh. Masa saya terusin. Oke, makasih. Itu Pak Sobri, yang lain boleh, mumpung kita hadir di Zoom ini. Ada inspirasi Bapak Ibu yang mau mungkin Bapak Ibu atau ibu-ibu PAUD ini udah berpikir nih ini materinya ini deh kayaknya gitu. Boleh mencari inspirasi terkait dengan materi yang mau disampaikan tentang apa gitu. Ada Bapak Ibu, ibu-ibu nih apa kira-kira kalau PAUD Ibu Maimunah apa nih? Pengennya apa? Terkait apa? Pengenalan apa? Misalnya pengenalan tentang hewan ya ada nggak? Tentang apa lagi? Selain hewan apa sih? Oh, yang kemarin itu kalau nggak salah bentuk geometri. Nah, ada nggak Bu materi itu? Ibu Maimunah ada Ya, nggak? Udah tuh ini kemarin apa juga. tuh Mm-mm. Tentang apa Bu? seperti ini Bu, seperti alat permainan edukatif. Bisa kan? Ibu mau ngambil apa? Itu materi pokoknya. Tentang apa? Apa ya? Misalnya Masih ini apa? Pengenalan bentuk geometri. Misalnya ini balok, ini apa namanya ya, lingkaran, atau terkait dengan apa? Pengenalan hewan peliharaan kah? Nah, pengenalan banyak sih Bu, seperti media tiga dimensi, tapi untuk apa alat permainan edukatif. Jadi bisa dimainin gitu. misalnya mungkin bahas tentang transportasi gitu ya.
buat Ya, ya, mobil-mobilan atau apa gitu. ya. Kemudian, Nanti kan bisa heeh, dimainin. Ya, ya bisa boleh dimainkan. seperti Nah, itu, Bu. sembari ibu mengenai tentang warna ke dia. Ya kan, Ya, misalnya ini mobil apa yang ya, ibu buat, kemudian diselipkan warna kan, gitu. Jadi dua ya. yang ibu bisa Banyak. dapatkan. Kemudian Ya, berhitung juga, misalnya ada rodanya, berapa rodanya gitu bisa. kan. Jadi eh, anak Ya, dengan satu media dia udah banyak berjuta yang dia dapat gitu dari angka, ya, ya. jumlah, warna, bentuknya seperti Warna, apa ya, gitu, kegunaannya, fungsinya itu udah dapat semua dari satu media sederhana kayak gitu. Nah, begitu ya, Ibu. Jadi banyak kan ya, misalnya apalagi kita apa ya kalau pengenalan kemarin itu hewan, kemudian pengenalan terkait dengan sayur mayur kalau nggak salah, kemudian apalagi ya kemarin geometri gitu. Mungkin ibu ya. yang lebih paham ya materinya ya pengenalan hewan dan lain-lain. Ya, Tentang Insya Allah, Bu. angka, tentang abjad, waktu itu kalau nggak Ya, salah, kalau angka itu dia buat kincir atau jam kalau nggak salah, Bu, ya. yang Bisa. kemarin. Ya, Ya, kemudian dia putar kan, suruh siswanya pas panahnya menunjukkan angka itu, dia sebutin apa gitu kalau nggak salah saya kemarin. ya, Ada. ya. Jadi Apa? itu kalau di dalam pembelajaran PAUD seperti kami membuat alat permainan edukatif AP. Mm-mm. Nah ya, begitulah dia ambilnya, Bu. Ya, Macem-macem itu keren-keren, pokoknya kreatif lah. Teman-teman PAUD kemarin nilainya bagus-bagus kok. Mereka kreatif, buat macem-macem, kemudian buat dadu yang gede gitu, ya kan? Buat ya, dadu yang gede, ada apa namanya titik-titik itu, misalnya ini menunjukkan angka itu ketika dia lari mengejar, gurunya nanya, itu ketemu dadunya berapa angka apa namanya toh apa namanya tuh ya bulatnya ada berapa gitu, lingkarnya ada berapa di samping dadu itu. Nah, ini sisinya, ini rusuknya, itu belajar mereka kemarin. Digituin juga sama gurunya. Banyak sih ya. keseruan Paham. kemarin itu. Tapi mohon bimbingannya juga kalau kalian tidak tahu. Aman. Kita masih bertemu 2 kali pertemuan lagi sebelum itu akhir Ya. dari tugas kita kan. Kita masih bisa bertemu, berkonsultasi terkait dengan produk. Nah, Tapi kalau yang ini kan sketsa di tugas kita ini nomor 2 sketsa gambar media 3 dimensi. Jadi kami apa buat ini, Bu? gambar, Bu. Buat gambar. Tapi tadi ya, kan gambarnya kecil kan, misalnya gambarnya itu yang bisa saya Heeh. lihat. Dibuat aja ukurannya, digarisin, misalnya lebar ini 15 cm ukurannya gitu. Atau 20 cm, jangan kecil, bedain ya. Yang namanya 3 dimensi itu kan dilihat dari ukurannya, volumenya, lebarnya, tingginya. Jadi kalau misalnya mau dilihat sama siswanya berarti ukurannya tuh yang gede, nggak ada yang kecil miniatur ya. Jadi ukurannya perlu kita Berarti untuk sesuaikan. ya, berarti untuk tugas satu ini kami langsung langsung membuat alat medianya, Bu. Maksudnya alat medianya apa? Media Langsung yang ya media yang media yang mau benar-benarnya. dijelaskan dalam topik satu ini langsung dibuat gitu. Hmm, Nggak ya topik pembelajaran itu sebutkan topik yang mau dipilih media apa untuk Nah, media ini tuh apa topiknya. ya. Kemudian yang kedua sketsa gambar 3 dimensinya. Berarti kan gambar kalau ibu mau buat dadu berarti kan dadu yang kita gambar. Nah itu Oh, disebutkan kita buatlah misalnya di samping ini dadunya dadu itu ya. kan kayak kubus ya.
Iya, Nah, iya, iya, iya. misalnya di sini ada gambar merah, ada gambar hijau, seperti itu. Ibu jelaskan kenapa ibu Iya, memilih iya. warna, karena apa. Kemudian ibu buat tuh pas ibu gambar sketsa itu, ibu bilang aja nih tingginya berapa gitu loh, lebarnya berapa. Jadi Iya, namanya iya. sketsa rancangan itu kan kita lebih detail. Nah, kita gambar gitu. Iya, Bu, paham. Hmm. Kemudian fungsi media itu untuk apa gitu. Iya. Ya kan 10 sampai 15 20 sampai 40 ya tergantung lah yang jelas jangan kecil. Kalau 15 tuh setahu saya agak segini lah ya. Enggak kecil banget kan. Maksudnya itu sih 20 segitu. Jadi jangan kecil itu miniaturnya. Nanti Bu apa namanya? Jelaskan tujuan pembelajaran untuk apa, fungsi media yang Ibu rancang itu supaya kenapa siswanya gitu ketika dia mendapatkan itu dia terimpact atau berdampak apa, berharapnya apa siswa itu gitu. Iya. Ya fungsi media yang Ibu rancang itu untuk apa gitu. Oke Bu Maimunah dicoba dulu ya kalau Oke. nggak Iya, dicoba Bu. agak bingung-bingung nih. Ya. Enggak, Ya, enggak lagi bingung, insya Allah. jadi apa namanya? Fungsinya misalnya apa ya? Kalau ini misalnya melatih gerakan motoriknya Iya, gitu. Fungsinya media itu diciptakan untuk itu misalnya. iya, iya. Kemudian misalnya mempermudah siswa PAUD dalam pemahaman konsep, misalnya boleh kayak gitu fungsinya macam-macam. Apa? Oke. Nah, jelaskan juga cara penggunaannya gimana. Misalnya dijelaskan ketika apa namanya? eh misalnya menggunakan kayak dadu. Jadi persiapannya seperti apa? Kemudian cara penggunaan apa pengenalan medianya seperti apa gitu kan alat dan bahannya seperti apa. Nah, jelaskanlah di situ cara Iya, penggunaan media. Dari ya, paham. perancangannya, alat dan bahannya apa yang dibutuhkan. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi mumpung kita belum menyelesaikan Zoom ini? Yang lain bisa ditanyakan? Ibu Siti Arofa, ada yang mau ditanyakan? Itu Bu, jadi nanti Ya. media yang kita buat di akhir nanti harus kita tampilkan videonya beserta anak-anak gitu atau gimana Bu? Kalau setahu saya yang kemarin iya. Hmm, Apakah saya nggak tahu kan kita tugas yang ini kita belum lihat ya. Kan apa namanya dari UT kan saya hanya sebagai tutor saja, tapi semua materi sebenarnya dari UT. Saya cuma mengoreksi, memfasilitasi. Jadi kita tunggu kadang-kadang apa tugas yang ini. Takutnya berubah yang kemarin, iya. Di hasil akhirnya itu produknya diimplementasikan ke dalam kelas. berarti kita unggah di YouTube terus dikirimkan Ya, link dikirim seperti linknya. biasanya gitu ya Bu? Iya, dalam bentuk Word langsung ditempel aja linknya biar saya akses. Oh gitu. Ya Bu, makasih. Nanti mohon arahannya nggih Bu. Oke, sami-sami. Ingat ya, kalau misalnya disebutkan tadi apa deskripsi media, tadi fungsi media sudah saya jelaskan. Kemudian misalnya cara penggunaan atau cara penggunaan media ini seperti apa? Misalnya yang pertama, guru memperkenalkan media itu dengan cara apa? Misalnya guru menunjukkan
terkait dengan dadu ini, menjelaskan bentuknya seperti apa gitu kan. Jadi ibu yang lebih paham cara penggunaan media ibu itu seperti apa nanti di lapangan. Ya, ya Bu. Ya, Hmm. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu Anyelin, jangan-jangan Ibu Anyelin udah ini nih, udah masuk ke ruangannya. Apa masih di dalam, di luar ini? Ibu Indar, ada yang mau ditanyain? Sudah paham ya, Bu? Insya Allah Insya paham Bu. Allah. Nanti Insya kami Allah. tanya di diskusi. Nanti jangan lagi Bu, apa namanya, menguji saya ini dosennya apa mahasiswanya gitu ya. Jadi saya sambil ketawa itu. Ya Allah, saya lagi diuji sama mahasiswa saya dengan pertanyaannya terkait itu. Tapi nggak apa-apa, sudah saya kita jawab. kita bukan menguji Bu, karena kan kemarin buat pertanyaan gitu. Kalau disuruh curhatlah sama tutor gitu, mungkin kita udah curhat panjang lebar loh Bu. Ya, ya, ya. Karena Kalau udah masuk grup belum? Grup WA. Udah Bu, Ya, tapi masuk sepi di aja. grup Bu. Ya kadang saya pikir ini grupnya ada nggak sih orangnya gitu, nggak, sebenarnya saya cek-cek lagi nggak ada yang bertanya. Ya kalau misalnya nggak bertanya kalau di apa namanya e-learning kan mungkin agak susah kan, kadang dibuka kadang enggak pada saat tertentu. Kalau di WA cepet itu kita ngeresponnya kan, kadang saya nguji kadang masih juga ngeliat gitu WA. Jadi makanya saya kasih media WhatsApp grup itu kita biar bisa berinteraksinya kan, apalagi ibu-ibu kan harus buka ini kadang pula bermasalah lupa pula passwordnya, alah susah pula. Nah, izin Bu, saya kayaknya belum nih masuk WA-nya, grup WA. udah saya kasih linknya loh di sesi berapa itu? Sesi Di 1 Iya, bukan Bu. pendahuluan sih? Bu, di Oh, di Oh, satu pendahuluan. pendahuluan ya. Bu, silakan bergabung Bu Maimunah, Iya. nanti kita curhat di situ aja. Iya, Bu. Mm, mm. Mungkin kalau seperti ini sudah berani curhat panjang lebar Bu. Kenapa Bu Siti? Mungkin kalau sudah tahu seperti ini nanti sudah berani curhat panjang kali lebar kita. Sudah curhatnya panjang kali lebar, biasalah mama lah ya. Ya, ya semoga saya cepat merespon juga. Kadang kan saya nguji itu, tapi setidaknya lebih cepat kalau pas istirahat saya bisa buka atau lagi nguji, mahasiswa lagi bersantai bisa saya buka. Tapi kalau e-learning kadang-kadang saya itu bukanya malam, Bu. Makanya kadang ngoreksi itu kadang jam 2 malam sampai jam 5 subuh gitu. Karena kan ada 3 kelas yang bukan praktek. Jadi memang harus diselesaikan gitu penilaian. Makanya saya bilang kalau di sini kayaknya agak susah saya karena berfokus banyak ya gitu. Tapi kalau misalnya di WhatsApp itu kan kadang kita di mobil gitu kan masih sempat-sempatnya kita buka gitu. Apa sih masalahnya gitu. Itu sebenarnya. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Yang mau bertanya terkait tugas, tapi dicoba aja dulu ya. Sekarang udah bisa ya memahami tugas itu ya, bisa dikerjakan. Kalau nggak salah kapan ya Bu? Yang terakhir di ini kan apa? Terakhir kumpul atau di closing itunya apa? eh Terakhir ngumpul tugas ada yang tahu kapan? Seminggu sekarang kalau nggak Senin. salah ya. 2 minggu, Bu. Senin. Kalau Oh, kalau Heeh. tugas kalau nggak salah 2 minggu. Sampai Oh, tanggal 2 minggu. 12 hari lagi. Sampai tanggal 11 Mei. Oh, sampai 11 Mei.
Iya, Berarti kalau kalau kita diskusi seminggu sekarang. diskusi seminggu ya? Iya, kalau diskusi seminggu, kalau Diskusi tugas seminggu, tetap 2 tugas minggu. Tapi kalau ada tugas, diskusinya nggak ada lagi. Ya, nggak kayak semester Iya. kemarin. Kalau berpraktek, kalau tuweb, kita cuma tugas dan tatap muka. Penilaiannya kehadiran, tuwebnya itu sama tugas. Nah, tapi kalau misalnya nggak berpraktek, itu tadi diskusi yang itu banyak itu. Mereka tiap itu diskusi dan dosennya menilai. Nah, itu saya kadang sampai malam baru kebuka diskusinya, tugasnya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? 11, Ibu Rospita, Bu Lilis, Ibu Indah. Ini satu kelas ada berapa mahasiswa? Kayaknya 30 ya. 25 ya. Kalau di 10. Tuweb itu sedikit loh. Kalau di Tuweb itu sedikit. Coba nanti basis mahasiswa di sesi 3. Hmm, 25, Pak. Ya biasanya 25 dalam satu kelas kalau untuk Tuweb ini. Ini cuma Kalau cuma bukan yang 10. berpraktek, itu 50 mahasiswa saya. Kalau yang berpraktek itu 25 partisipannya. Yang hadir cuma berapa? 10 kan? 11 sama saya. Ibu Memang Anyelin, sedikit laki-lakinya, Bu ya? sepertinya begitu deh. Laki-lakinya memang sedikit kemarin juga di apa di 3 dimensi juga kalau nggak salah satu itu Pak. Dimasukin satu Pak biar rame Pak. Jangan cewek semua sepertinya. Gitu. Biar Bapak hadir di antara kami yang para cewek ini. Cie. Ini kalau Oke, kelas reguler saya nggak hadir ini. harus hadir Pak. 3 kali pertemuan tuweb itu menentukan Iya. nilainya. Kalau Lumayan. tatap muka saya nggak hadir, Bu. Nanti dikeroyok Pak. Iya. Oh, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, kita akhiri perkuliahan kita dengan tatap muka ini. Cukup batas ini, tapi kita nggak terputus ya, Bapak Ibu. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan lain, boleh saya open access terhadap WhatsApp, boleh. Kita kapan saja, di mana saja kita bisa kondisikan. Asal jangan tengah malam aja jam 12 ya, nggak mungkin saya balas, saya pun tidur gitu ya. Iya, Bapak Ibu bisa mengkondisikan, dikerjakan terlebih dahulu, dibaca modulnya. Kemudian Bu, buka aja Bu video-video banyak tutorial yang ada di YouTube boleh. Oke. Oke, Ibu, Bapak Ibu. Ah, ya, di Ibu dalam tanggung grup. jawab. Kenapa Ibu Anyel? Saya ya. Kenapa? Oke, nanti saya kasih aja deh nomor HP saya ya kayaknya. Kalau susah. Di apa namanya? Saya lampirkan aja ya. Di sesi 3 nih nomor HP saya. Oke ya, kasihan Bu Anyelin ini udah kedinginan ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir di apa di web pertama kita. Semoga kita tetap selalu semangat,
mengerjakan tugas karena itu harus kita lewati untuk menempuh atau mendapatkan titel sarjana tadi. Tetap kita semangat menyelesaikan studi kita dan tugas-tugas yang harus kita selesaikan di semester ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi